Halo semua, perkenalkan nama saya Edo Bastian Silalahi, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah kelas B reguler 2019, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Adapun video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah kewirausahaan yaitu Critical Book Review dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arju Sidik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review terhadap sebuah buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan. Sebelum masuk kepada ringkasan dan pembahasan isi buku ini, ada baiknya kita mengetahui identitas dari buku yang akan menjadi bahan review. Berikut ini adalah identitas dari buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan. Dari penambahan informasi terhadap buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan ini akan diberikan juga mengenai gambaran terhadap jumlah materi atau bab beserta banyaknya halaman yang terdapat pada buku tersebut. Adapun dalam buku yang menjadi bahan penilaian ini sejatinya memiliki 12 bab atau 12 topik pembahasan dengan banyaknya halaman berjumlah 280. Setelah identitas buku sudah diberikan, maka kita masuk kepada bagian yang paling penting dari video ini, yaitu ringkasan dan pembahasan isi buku. Dalam video ini akan dibahas satu demi satu setiap bab yang terdapat pada buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam Meningkatkan Pemahaman Kewirausahaan ini. Kita awali dengan membahas bab 1 yang berjudul Konsep Kewirausahaan. Pada bab 1 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu pengertian kewirausahaan, faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, ciri-ciri wirausaha yang berhasil atau unggul, dan faktor yang menyebabkan kegagalan berusaha. Pada pembahasan yang pertama ini bisa dikatakan merupakan hal yang paling mendasar untuk diketahui dan lebih dikembangkan lagi, terutama bagi wirausaha. Pada bab 2 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu adalah yang pertama, pengertian perilaku kerja prestatif. Yang kedua, menanamkan perilaku kerja prestatif. Ketiga, pentingnya bekerja prestatif. Pada pembahasan yang kedua ini, lebih menekankan kepada perlunya kita untuk bekerja keras sehingga menghasilkan prestasi yang baik. Prestasi yang baik ini tentunya akan membuat kegiatan usaha semakin lebih lancar dan bisa memunculkan semangat kerja yang baik, serta semakin terampil dalam pekerjaannya. Pada bab 3 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu kreativitas dan inovatif, dan motivasi serta sikap. Pada pembahasan yang ketiga ini merupakan salah satu indikator penting yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha dan menjadi kunci sukses dari keberhasilan seorang wirausaha. Keempat hal tadi tentunya saling mempengaruhi satu sama lain dan membentuk sebuah korelasi penting, di mana bisa menjadi salah satu hal yang bisa membawa sebuah usaha menjadi lebih maju dan berprogres dengan baik. Pada bab 4 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu pengertian komitmen tinggi, faktor-faktor komitmen tinggi, menerapkan perilaku tepat waktu, menerapkan perilaku tempat janji, menerapkan kepedulian terhadap mutu kerja, dan menerapkan komitmen tinggi terhadap pengendalian diri. Pada pembahasan yang keempat ini merupakan salah satu hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari dalam diri seorang wirausaha, yaitu komitmen. Komitmen ini sendiri bisa dimaknai sebagai sesuatu janji atau nazar yang harus ditempati, serta berpegang teguh terhadap tujuan
yang hendak dicapai saat hendak menjalankan sebuah usaha. Pada bab 5 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu yang pertama, mengembangkan kepercayaan diri. Yang kedua, mengembangkan sikap percaya diri pada diri sendiri. Yang ketiga, pengembangan rasa percaya pada diri sendiri. Yang keempat, mengembangkan sikap kemauan diri. Yang kelima, mengembangkan sikap kerja positif. Yang keenam, mengukur kemampuan dan kelakuan pribadi. Dan yang ketujuh, mengembangkan sikap positif. Pada pembahasan yang kelima ini, lebih menekankan kepada aspek-aspek yang harus dimiliki, diasah, dan selalu terus dikembangkan dalam diri seorang wirausaha. Tentunya, jika hal-hal tersebut sudah dimiliki, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar dan semakin mempermudah kehidupan kita. Pada bab ke-6 ini terdapat beberapa hal penting. Di antaranya yaitu pertama, prosedur pengurusan izin usaha. Yang kedua, sistem pengelolaan keuangan. Yang ketiga, memilih dan menetapkan tempat usaha. Yang keempat, pengelolaan fasilitas dan bahan baku produksi. Yang kelima, merekrut dan menempatkan SDM ataupun sumber daya manusia, atau dalam artian lain itu tenaga kerja. Keenam, mempersiapkan administrasi usaha. Pada pembahasan yang keenam ini lebih menekankan kepada bagaimana tata kelola beserta hal-hal yang perlu dipersiapkan, dibutuhkan, dan dianalisa sedemikian rupa agar nantinya usaha yang dijalankan berjalan baik sesuai dengan tujuan dan target yang hendak dicapai. Tentunya, persiapan yang dilakukan membutuhkan proses panjang dan segala sesuatunya harus melalui prosedur dan riset yang tepat. Pada bab 7 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu peluang dan risiko usaha, faktor-faktor keberhasilan kegagalan usaha, mengembangkan ide dan peluang usaha, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, memetakan peluang usaha, dan pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Pada pembahasan yang ketujuh ini dapat dikatakan bahwa peluang usaha bisa menghadapi dua kemungkinan, yaitu keberhasilan ataupun kegagalan. Dan dari hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya jika memulai atau memiliki sebuah usaha, maka senantiasa kita harus mencari peluang yang baik tersebut dengan memanfaatkannya, dan tentu saja semuanya itu juga harus dibarengi dengan adanya ide. Ide yang kreatif dan inovatif dapat menjalani sebuah usaha tentunya akan membawa banyak dampak positif, tidak hanya kepada usaha yang kita jalani, melainkan juga kepada halayak ramai ataupun usaha lainnya. Pada bab 8 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu mengelola keuangan, menganalisis potensi pasar, memasarkan produksi ataupun jasa, menganalisis pelanggan, menganalisis pesaing, mengelola proses produksi, mengelola administrasi kantor, dan pengenalan analisis SWOT atau yang biasa dikenal dengan Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Pada pembahasan ke-8 ini bahas mengenai berbagai aspek yang perlu dikelola, diawasi, dan dianalisa saat menjalani usaha. Tentunya segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan pertimbangan dengan menetapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik serta presisi. Segala jenis unsur pendukung usaha harus dipersiapkan dengan matang dan mempertimbangkan baik atau buruk segala sesuatunya, termasuk menganalisis SWOT dalam usaha kita agar bisa diketahui aspek-aspek yang perlu diperbaiki, diperbaharui, diwaspadai, dan dihindari sedini mungkin. Pada bab 9 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu pertama, tujuan dan sasaran usaha, 2, bentuk-bentuk badan usaha, 3, struktur organisasi sederhana, 4, produk dan jasa, 5, pengelolaan persediaan, 6,
6. Proses produksi. 7. Penyimpanan produk. 8. Menetapkan bentuk badan usaha. 9. Perizinan usaha. 10. Surat menyurat. 11. Pencatatan transaksi keuangan. Dan yang ke-12, pajak pribadi dan pajak usaha. Pada pembahasan yang ke-9 ini membahas mengenai aspek yang perlu dipersiapkan, diketahui, dikuasai, dipatuhi, serta dilaksanakan dalam perencanaan usaha. Tentunya, hal-hal yang dibahas pada bab ini merupakan objek vital dan perlu dikuasai oleh seorang wirausaha, sehingga nantinya hal yang berhubungan dengan administrasi bukan menjadi suatu kendala yang besar. Pada bab 10 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu yang pertama, prospek usaha. Yang kedua, sistematika penyusunan proposal usaha. Dan yang ketiga, membuat proposal usaha. Pada pembahasan yang ke-10 ini lebih menekankan prosedur yang akan ditempuh ketika membuat sebuah proposal usaha, beserta sumber-sumber ataupun pihak-pihak yang memberikan sumbangsi terhadap proposal usaha kita. Diberikan pula contoh penyusunan proposal usaha yang dapat menjadi referensi bagi para pembaca dan dapat menjadi inspirasi. Pada bab 11 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu yang pertama, definisi usaha kecil dan menengah atau UKM dan penerapan fungsi manajemen. Yang kedua, perencanaan usaha. Dan yang ketiga, penyusunan dan manfaat perencanaan usaha. Pada pembahasan yang ke-11 ini, kita mengetahui mengenai makna sebenarnya dari usaha kecil dan menengah atau UKM beserta penerapan fungsi manajemen yang biasanya sering kita jumpai maupun dengar di tengah masyarakat, beserta tahap-tahap dalam perencanaan maupun penyusunan sebuah usaha yang dimana merupakan bentuk strategi ataupun rencana yang perlu dijalankan demi meningkatkan kualitas serta pamor usaha. Pada bab yang ke-12 ini terdapat beberapa hal penting, diantaranya yaitu yang pertama, rasio keuangan. Yang kedua, teknik menyusun laporan. Dan yang ketiga, pengembangan kegiatan usaha. Pada pembahasan yang ke-12 sekaligus yang terakhir pada buku ini lebih berfokus kepada proses evaluasi. Proses evaluasi ini sendiri nantinya dapat dipergunakan oleh seorang wirausaha untuk mengetahui pencapaian, keberhasilan, hambatan ataupun kegagalan selama menjalankan usaha. Jangka waktu evaluasi ini juga bisa berbeda-beda, tergantung kepada si pemilik usaha tersebut. Biasanya dalam harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Setelah sebelumnya sudah menguraikan mengenai ringkasan beserta isi dari buku, maka selanjutnya akan diberikan informasi mengenai kelebihan beserta kekurangan buku tersebut. Perlu diingat bahwa kelebihan dan kekurangan yang ada pada video ini berasal dari sudut pandang pribadi. Pendapat dari masing-masing insan juga tentunya akan berbeda-beda, terlebih jika sudah membaca buku tersebut. Berikut ini merupakan kelebihan dari buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan. Setelah kelebihan buku, maka selanjutnya merupakan kekurangan dari buku yang berjudul Pengantar Kewirausahaan dalam meningkatkan pemahaman kewirausahaan.
pembahasan yang terakhir ini, kita akan menuju pada bagian penutup. Menjadi seorang wirausaha harus dimulai dengan tekad, semangat, dedikasi, pengorbanan, manajemen yang baik, dan motivasi yang besar agar mampu menciptakan sebuah usaha yang sukses. Buku pengantar wirausaha ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai referensi, baik untuk umum maupun kepada insan yang hendak menjadi seorang entrepreneur, terutama bagi generasi muda yang dimana melalui wirausaha ini selain menjadi sukses, juga akan membuka lapangan pekerjaan baru. Demikianlah video pada kesempatan kali ini. Kiranya hasil penilaian dan pembahasan yang disajikan pada video ini bisa bermanfaat serta menjadi inspirasi buat para pemirsa untuk segera memiliki buku ini dan bisa membaca serta mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi secara lebih jelas serta detail. Jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan pada video ini, lebih dan kurangnya dapat dimaklumi dan dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.